materi ya tentang trauma toraks, pemeriksaan radiologi pada trauma toraks, trauma abdomen, dan cedera kepala. Yang pertama kita akan membahas tentang trauma toraks. Oke, next. Trauma toraks itu dibagi menjadi trauma tumpul, trauma tajam, terus karena eksplosi, karena agen chemical, dan agen biologis. Tapi di sini kita tidak akan, belum deh. Di sini kita tidak akan membahas tentang agen chemical dan agen biologis ya. Sama eksplosi nanti akan sedikit ya. Oke ya. Next. Next. Oke. Pada trauma abdomen, pemeriksaan abdomen yang dilakukan adalah ronsen toraks ya. Kok abdomen toraks ya. Ronsen toraks kita lakukan biasanya AP ya, karena pasien tidak bisa suruh kita untuk berdiri sehingga pemeriksaannya AP. Cuma ingat pada pemeriksaan ronsen toraks AP maka ada sedikit pelebaran dari jantung sehingga beware pada pasien-pasien dengan gangguan jantung, dia akan terlihat lebih membesar jantungnya. Oke, biasanya kita lakukan AP supine ya. Kalau AP pasti supine, nggak mungkin AP irek. Yang irek cuma PA. Dan karena pasiennya biasanya KU-nya nggak bagus, beware, inspirasinya biasanya juga tidak bagus. Oke, ya next. Oke, ini tadi pemeriksaan yang paling mudah dapat ditemui di mana saja itu adalah pemeriksaan ronsen toraks. Tapi jika ada CT scan, maka prefer kita lakukan pemeriksaan CT scan. Kenapa? Karena dia lebih sensitif dan lebih spesifik. Ya, jadi cuma nggak wajib ya. Boleh lebih mudah untuk dilakukan ronsen toraks. Kecuali kalau ada ini ya, kita curiganya secara klinis dia kok justru misalnya kita curiga ada pneumotoraks yang subtle, itu kita lebih prefer dilakukan CT scan karena bisa terlihat jelas di sana. Oke, next. Nah, ini kelebihan lain dari CT scan itu CT scan bisa dilakukan reformat. Jadi kalau ronsen toraks itu dia hanya ya begitu aja kayak tadi ya, ronsen toraks biasa. Tapi kalau CT scan kita bisa reformat sehingga kita bisa dapatkan gambaran aksial, koronal, dan sagittal sehingga bisa terlihat 3 dimensi. Di samping itu juga bisa langsung terlihat gimana tulang-tulangnya ya, semuanya dia bisa terlihat di CT scan. Oke, next. Oke, yang ada trauma toraks itu yang harus kita perhatikan itu adakah fraktur dan dislokasi. Ini yang biasanya
luput dari kita ya, karena kita hanya melihat toraksnya aja. Tapi kita harus melihat, harus beware, adakah fraktur dan dislokasi. Baik yang spine atau poste atau clavicular, sternum, atau pada shouldernya, pada shoulder jointnya. Shoulder joint juga banyak ya, tapi biasanya dia pasien nggak ngeluh itu dulu gitu. Okay, next. Nah ini pada spine injury, lihat adakah alignment-nya ya, adakah alignment-nya, walaupun ini mungkin sangat subtle ya, sangat subtle. Terus kemudian para spine-nya juga agak harus kita perhatikan, adakah sesuatu di sana, baik fraktur atau hematom ya. Oke, next. Ini fraktur koste ya. Fraktur koste jangan sampai luput ya dari kita. Lihat klinis pasien. Ya, lihat klinis pasien. Kalau klinis pasiennya kita curiga ke sana, langsung dilakukan foto toraks. Ya, ini lihat nih. Banyak sekali ya fraktur kostenya. Biasanya dia ada emfisema subcutis pada dinding toraks. Ya, oke. Next. Next. Ini pada fraktur clavicular banyak juga terjadi ya. Cuma biasanya pasien nggak ngeluh dulu yang ini. Tiba-tiba aja udah sakit gitu, udah gede gitu ya, karena banyak hematom. Lihat, ini banyak ada kaget saya. Di mute dulu ya, ininya ya. Oke, claviculanya ini ada fraktur segmental. Jadi ada simple, ada segmental ya, ada comminuted. Kalau simple dia cukup satu aja gitu ya, jadi frakturnya dia satu aja. Kalau segmental dia ada dua vokal. Hati-hati pada fraktur segmental yang menimpa kosta. Kenapa? Karena pada fraktur koste, terutama yang segmental itu, dia bisa nyucuk ke nyucuk ke toraksnya, sehingga bisa menyebabkan hematom dan sebagainya. Okay, next. Nah, ini ada sternoclavicular dislocation. Ini jarang terjadi karena cukup dalam ya. Di sana dia banyak yang menjaga. Next. Coba sebelumnya. Nah, ini. Tunggu deh. Nah, ini ada yang putih itu ya. Aduh, saya agak susah, bisa hitungnya agak susah nih. Bukan yang di sebelah trakea. Nah, itu ya, di situ sampai ke bawahnya terus turun. Nah, itu enggak ya. Nah, itu ya. Ke atas lagi, ke bawah deh, bawah. Iya, itu kan ada item-itemnya. Wes lah. Next. Ini kalau dari CT scan kita lebih jelas terlihat ya. Ada sebelahnya trakea. Jadi pada trakea pada trakea kiri. Kiri lagi. Aduh, nggak bisa
saya ya ini ya. Next, shoulder injuries. Nah, lihat ini banyak sekali fraktur di shoulder ya. Terus ke scapulanya, margolateralisnya, sama di shouldernya. Bisa ditunjuk, Dek. Bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Nah, oke, atas lagi. Ya, gitu lah. Nah, bawah lagi dikit. Ini sebenarnya frakturnya agak banyak ya. Di sini sama di atas, sebelah atas. Mana atas? Iya, itu. Sama ke bawahnya ya, di bawahnya ya. Nah, ya itu. Bawahnya lagi dikit. Iya, itu betul. Oke, next. CT itu kemungkinan diperlukan pada fraktur skapula. Karena dia agak susah terlihat ya pada foto toraks. Kenapa? Karena dia ketutup sama pulmonya. Ketutup sama pulmonya sehingga interposisi ya, interposisi sama pulmo dan apa yang lain-lain di situ. Sehingga untuk lebih jelas melihat pada fraktur skapula, kita perlu CT. Kalau kita curiganya ada fraktur di sana, kalau nggak curiga di sana, ya wes ngapain di CT, gitu ya. Oke, next. Ini fraktur sternum jarang terjadi. Fraktur sternum jarang terjadi. Banyak kontroversi ya, ini disebutkan di sini dia kontroversi karena ada kemungkinan terjadinya myocardial injury. Kelihatan nggak fraktur sternumnya? Halo, belum. Bawahnya, bawahnya, bawahnya lagi. Nah itu. Fraktur dislokasi ya. Jadi fraktur ada fraktur sendiri, ada fraktur dislokasi. Dan ini pada kasus yang ini dia terjadi fraktur dislokasi. Oke, next. Oke, ini pneumotoraks. Next. Nah, lihat. Pneumotoraks itu ada tiga ya. Ada simple, ada tension, ada open. Biasanya yang sering kita dengar adalah simple dan tension. Kalau simple, dia nggak ada terjadi pergeseran mediastinum. Jadi kalau simple, pneumotoraks sendiri dia ada hiperlusensi, terus kemudian ada sebelahnya ya kayaknya. Next dulu. Next. Yang tadi dek. Next. Wait. Next. Ini ya, jadi ada apa sih namanya? Jadi ada pulmonya jelas kelihatan di sebelah nih. Aduh, saya itu nggak enak ya nggak tunjuk tuh. Kelihatan jelas ya hiperlusennya dibandingkan dengan pulmonya. Next. Oke,
back kalau gitu, back sampai tadi. Oke. Apa? Next. Nah ini ya. Oke, tension. Pada tension dia ada shifted mediastinum atau trachea atau jantung. Terus kemudian dia ada depressed hemidiaphragma sama lung collapse. Tension itu butuh penanganan yang segera karena dia nanti di situ tekanannya tinggi sehingga darah tidak bisa masuk ke dalam jantung. Itu kenapa kok pneumotoraks pada tension itu butuh penanganan yang tinggi. Jadi langsung cublus aja biar udaranya malah jadi keluar. Jadi kita buat jadi pneumotoraks open. Dia langsung cublus. Kenapa? Biar tidak ada tadi ya tekanannya menjadi tinggi. Itu oke, next. Masih tension ya, ini ada shifted, lihat jantungnya bergeser ke arah kiri, dia trakeanya juga sedikit bergeser ya. Terus kemudian hemidiafragma yang kanan dia turun ya, depressed. Tuh, ini jelas tension. Butuh segera emergency. Ini udah emergency radiologi. Oke, next. Ini masih tension, lihat jantungnya bergeser. Jantung bergeser, pulmo sudah masuk ke pulmo yang kiri, masuk ke mediastinum, ya, terus kemudian mendesak pulmo yang kiri. Ini jelas vaskularisasi ke jantung dia agak terganggu. Gak bisa lagi dia darah masuk ke jantung. Lama-lama pasien akan kolaps. Oke, next. Ini benar supine-nya ya. Sensitivitasnya cuma kalau dilakukan dengan supine itu sensitivitasnya 50%. Oke, next. Oh, ini ya masih gak bisa ditunjuk. Itu yang di samping itu, Dek. Samping kanan ya. Kanan. Nah, itu yang batas pulmonya. Nah, iya itu. Next aja. Nah, ini yang namanya visceral pleural line. Back dulu deh. Back. Nah, ini visceral pleural line. Jadi nanti kalau ada ekspertis radiologi, apa yang kok ada pneumotoraks, nanti disebut yang pertama adalah ada hiperusensi. Yang kedua visceral pleural line. Visceral line boleh, pleural line boleh. Lengkapnya visceral pleural line. Jadi dua itu ya. Kenapa kok ada pneumotoraks. Oke, next. Terus deep sulcosine. Nah, ini hemidiafragmanya depressed tadi itu. Ini kalau dibandingkan dengan sebelahnya dia akan kelihatan. Kalau yang sebelah kanan ini dia akan depresi lebih ke bawah. Oke, next. Nah, ini lebih ke bawah tuh ya, terutama yang di pojokan itu. Ini ke bawah banget. Itu pasti ada pneumotoraks. Yang tension karena dia sudah sampai mendepresi organ yang lain. Oke, next. Next aja. Pulmonic sign. Ini kelihatan di bawah diafragma. Ya, kelihatan di bawah diafragma. Jadi makanya namanya subpulmonic.
Nah, agak susah saya ini dek, nggak bisa ditunjuk ya. Oke, next. Kelihatan lebih jelas itu yang di atas sendiri ya dek, yang sebelah kiri. Kiri, kiri, kiri. Nah, itu kontrolnya. Ini kalau pada kelihatan jelas seperti itu ya. Padahal kalau di toraks dia nggak kelihatan jelas seperti tadi ya. Oke, makanya kalau pada CT scan dia lebih terlihat jelas. Kalau pada pasiennya subtle gitu ya kita kirim aja untuk CT scan. Oke, next. Ini open ya. Ada lubang yang besar terlihat di rongga toraks ya. Oke, next. Next, pneumomediastinum sekarang. Beware, ini ada mimik mimik yang seperti pneumomediastinum. Memang pneumomediastinum itu dia ada lusensi ya. Lusensi dia memanjang dari mediastinum dia sampai ke atas. Pokoknya di mediastinum ya. Di mediastinum sampai ke atas dengan gambaran desain di aortic junction, aortic diaphragma junction. Kemudian ada continuous diaphragm sign. Di sini dia ada di bawah ya. Next dulu coba. Kayaknya kalau nggak salah ada di sebelahnya. Nah ini paratracheal lusensinya. Jadi kalau ada lusensi yang tidak seperti organ biasa pada umumnya, beware apakah itu mediastinum atau bukan ya. Untuk tahu harus tahu anatominya, anatomi normalnya tahu dulu, baru setelah itu tahu bahwa itu bukan normal gitu ya. Oke, next. Jadi masih lusensinya memanjang tuh ya, lihat. Oke, next. Nah, ini continuous diaphragm sign. Lihat tuh di atas diafragma, persis di atas diafragma. Jadi memanjang dari kanan ke kiri sampai di tengah-tengah. Jadi bentuknya begini ya. Kayak dom gitu, benar-benar mengikuti diafragma. Domnya diafragma. Oke, next. Ini kalau di situ dia kelihatan jelas. Ada lusensi di mediastinum. Bisa ditunjuk Dek? Itu yang di paratrachea. Yang lusensinya. Oke. Itu tracheanya Dek. Sebelahnya. Iya, itu sampai di atasnya anteriornya. Nah, sip. Ya itu ya, 2 itu ya. 3 sebenarnya ada kecil di sebelahnya itu ya. Itu pneumomediastinum yang terlihat di CT scan. Jadi kalau di CT scan kita tidak perlu micing-micingin mata gitu ya. Udah terlihat langsung di situ. Oke, next. Ini tracheal injury. Agak susah lihat dan jarang ya. Oke, next aja. Ini yang tadi emfisema subcutis. Biasanya pada pneumomediastinum itu dia terlihat ada emfisema subcutis. Jadi beware kalau ada emfisema subcutis juga. Ya. Jadi kalau ada emfisema subcutis, kita cari apakah ada pneumomediastinum. Karena maksud saya
itu anak ya, anak laki-laki, dia habis main bola, bolanya dia kena ke dadanya, keras. Nah, itu jadi dia masuk ke sinus. Jadi oke, ini ada jelas-jelas masuk ke media sinus. Ini media sinus. Ini biasanya kira-kira berfungsinya. Next. Penetrating hormonal ya. Itu jadi kayak biasanya karena penetrating hormonal kenapa kalau trauma dia kayaknya banyak yang kayaknya yang oke, next. Ini karena trauma kalau tidak gagal itu karena pneumonia itu sehingga dia dilihat di fototoraks. Tapi bukan berarti bahwa pada pneumoperitoneum itu modalitas yang dilakukan adalah ronsen toraks ya. Namanya juga pneumoperitoneum, sehingga dilakukan adalah foto polos abdomen atau foto tiga posisi. Foto tiga posisi sebetulnya. Ya. Minimal banget kalau pasiennya nggak bisa dilakukan foto tiga posisi, maka dilakukan foto polos abdomen, bukan foto toraks. Ya, oke, ini terlihat di sini di bawah diafragma ya, kelihatan ada lusen gitu ya, lebih dibesarin, kelihatan jelas. Next. Habis ini kita udahin aja ya, Dek. Saya agak ini juga nih, nggak bisa tunjuk gini. Oke, next itu hemotoraks. Back. Oke. Ini ya. Bisa terjadi karena chest tube. Okay. Next. Walaupun memang dilakukan chest tube ya kalau pada hemotoraks. Next. Ini kelihatan ya. Kalau tadi itu hiperlusensi, maka ini adalah opasitas pada hemotoraks ya. Next. Nah, ini terlihat jelas pada CT scan. Ada laserasi di dinding toraksnya. Terus kemudian ada hematom di toraksnya. Next. Udah, ini sebenarnya harus ditunjuk ini kontusio dan laserasi. Saya udahin aja ya. Halo. Kalau ada pertanyaan, ini nanti siapa tadi? Ini siapa nih ya? Tadi ya? Saya dokter. Nanti untuk yang toraks ini nanti dibagikan ke grup kamu ya. Baik. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke saya. Baik dokter. Saya agak stres juga ini, nggak bisa tunjuk gini.
lebih lanjut jadinya. Oke, saya minta maaf kalau ada salah-salah ya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.